Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel kecil saya, Kang TV Channel. Channel yang membahas pertanian durian secara kecil-kecilan. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pengiriman entres jarak jauh ya, atau bagaimana supaya entres bertahan bisa sampai 3-4 hari ya. Namun sebelum saya menunjukkan caranya, terlebih dahulu di sini saya akan bercerita sedikit tentang entres seperti itu. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pesan entres super tembaga ke Bangka ya. Terus kemudian sama pengirimnya dikirim ke saya dengan cara dibungkus plastik, terus kemudian di packing menggunakan kardus. Perjalanan entres dari Bangka sampai ke Trenggalek ini sekitar 4 hari. Jadi setelah sampai di sini ternyata entresnya busuk semua dan tidak bisa dipakai seperti itu. Terus kemudian karena bergaransi, jadi saya dikirim ulang. Pengirimannya pun tetap sama, hanya dibungkus plastik, terus kemudian di packing menggunakan kardus, dikirim lagi ke saya. Ternyata sampai di sini untuk yang kedua kalinya tetap busuk seperti itu, entresnya tidak bisa dipakai. Terus kemudian saya bilang ke yang pengirimnya untuk membungkus entres dengan kertas atau dengan koran atau kertas buku atau tisu dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah dibungkus dengan kertas kemudian dimasukkan plastik seperti itu. Jadi sang pengirim ikut rekomendasi saya membungkus entres dengan kertas, kemudian memasukkannya ke dalam plastik, terus kemudian di packing dengan kardus. Setelah itu dikirim ke saya dengan estimasi waktu 4 hari. Sampai di sini ternyata entresnya masih sangat segar sekali. Jadi intinya untuk pengiriman entres jarak jauh atau supaya entres bisa bertahan sampai 3 atau 4 hari, yaitu bisa dengan cara dibungkus kertas dulu, terus kemudian dimasukkan plastik seperti itu. Oke, jadi ini saya sudah ada entres. Nanti saya praktekkan bagaimana cara saya membungkus dengan kertas entres yang akan dikirim jarak jauh atau supaya entres bertahan dalam waktu 3-4 hari seperti itu. Oke teman-teman, di depan saya ini sudah ada 3 jenis entres ya. Ini yang pertama, yang ini adalah jenis duri hitam. Terus kemudian yang ini jenis musangking. Terus kemudian yang ini entres alpukat TA21. Dan di sini ada entres SAP 034. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara saya menyimpan entres supaya bertahan 3-4 hari seperti itu. Jadi di sini saya menyiapkan kertas buku ya teman-teman. Bisa menggunakan kertas buku atau menggunakan koran atau menggunakan tisu. Jadi, kalau di sini ini saya menggunakan buku seperti ini. Jadi kita siapkan bukunya seperti ini, terus kemudian kita bungkus entresnya menggunakan buku. Nah, setelah terbungkus dengan kertas seperti ini, terus kemudian kita masukkan dalam plastik. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita bungkus lagi untuk yang entres alpukatnya. Oke, setelah terbungkus seperti ini, kemudian kita masukkan juga dalam plastik. Oh, yang ini ketinggalan satu ya teman-teman, alpukatnya. Oke, nggak apa-apa, kita masukkan, kita susulkan saja, masukkan ke dalam kertasnya seperti ini.
Oke, yang terakhir untuk jenis musangking ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Tidak usah terlalu rapat ya teman-teman untuk pembungkusan kertasnya. Yang penting terlindungi oleh kertas sebelum dimasukkan plastik seperti itu. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita masukkan plastik lagi. Nah, seperti ini. Nanti setelah dimasukkan plastik, semuanya plastiknya diikat ya teman-teman. Ikat satu-satu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini, entres bisa bertahan 3-4 hari seperti itu. Setelah ini kalau mau dikirim jarak jauh, bisa dimasukkan kardus atau apa, baru bisa dikirim seperti itu. Jadi dengan cara seperti ini, entres bisa tahan 3-4 hari. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman. Kenapa entres yang dibungkus kertas atau koran atau tisu bisa bertahan berhari-hari, sedangkan entres yang hanya dibungkus plastik tidak tahan lama atau gampang busuk seperti itu. Jadi seperti ini, entres itu apabila dimasukkan ke dalam plastik tanpa ada kertasnya atau tisunya, apabila dimasukkan dalam plastik, dia akan mengeluarkan embun yang sangat banyak ya teman-teman. Semakin hari embun itu semakin bertambah. Jadi hari pertama keluar embun, hari kedua embunnya semakin banyak, hari ketiga semakin banyak lagi. Dan apabila di dalam plastik ini air embunnya terlalu banyak, terus kemudian mengenai entresnya, maka entresnya ini akan busuk seperti itu, karena di dalam ini terlalu lembab dan terlalu banyak air yang bisa mengakibatkan entresnya menjadi busuk seperti itu. Terus kalau dibungkus kertas atau tisu, kenapa dia tidak busuk? Jadi karena kertas ini dia menyerap air, jadi seperti itu. Jadi kalau dibungkus kertas seperti ini terus kemudian dimasukkan plastik, dia memang mengembun, namun embunnya itu sedikit. Air di dalam plastik itu lebih sedikit daripada yang tidak dibungkus kertas terlebih dahulu. Jadi hari pertama dia sedikit, kedua pun sedikit. Sudah keluarnya air itu sedikit, kemudian diserap oleh kertas atau tisu. Air embunnya ini terserap oleh kertas atau tisu. Jadi di dalam plastik ini tidak terjadi kelembapan yang terlalu. Jadi untuk entres yang di dalam plastik kelembabannya tetap terjaga, jadi tidak terlalu lembab seperti itu. Karena airnya terserap oleh tisu atau kertas dan tidak terlalu banyak air di dalam plastik, maka entres ini akan tetap aman dan tidak terjadi kebusukan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin mengirim entres di tempat yang jauh, semoga cara ini bisa membantu. Jadi cara ini sudah saya praktekkan beberapa tahun yang lalu, sewaktu saya membeli entres super tembaga dari Bangka seperti itu. Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di luar kota ya. Sekarang saya ada di Cianjur, dan kita buka entres yang saya bungkus kemarin itu. Kemarin itu saya ambil entres di hari Selasa pagi. Sekarang sudah hari Kamis ya. Sekarang kita lihat sama-sama apakah entresnya ini rusak atau tidak. Nah ini untuk entresnya. Sekarang kita buka. Nah ini untuk yang entres musangking ya. Nah seperti ini, masih dalam kondisi sangat segar sekali, sangat bagus sekali. Di sini daunnya tidak ada yang rontok, dia tidak basah ya teman-teman. Nah seperti ini.
Terus kemudian kita lihat yang satunya lagi. Nah, untuk yang ini entres batu hijau. Nah, ini sudah 3 hari, tapi masih sangat bagus sekali. Nah, masih sangat segar. Ini yang batu hijau, terus kemudian kita lihat lagi yang duri hitam. Nah, untuk yang ini yang duri hitam. Nah, seperti ini. Masih sangat bagus. Terus kemudian kita lihat lagi yang entres alpukatnya. Nah, ini kalau alpukat ini malah lebih tahan lagi nih. Ini yang SAP 034, ini yang TA21. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk menyimpan entres supaya lebih tahan lama bisa menggunakan kertas seperti ini, atau tisu, atau koran. Tapi yang lebih rekomendasi lagi adalah koran ya teman-teman. Kertas koran itu sangat rekomendasi. Kalau tidak ada koran, bisa pakai kertas seperti ini. Kalau tidak ada kertas, bisa pakai tisu. Namun kalau untuk tisu harus tebal. Tidak boleh cuma satu lapis saja, harus berlapis-lapis kalau tisu. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk sementara seperti itu dulu. Lain waktu disambung lagi dengan video-video lain tentunya tentang pertanian durian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.